Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah DAA, yaitu dengan judul pencarian pohon merentang minimal dan lintasan terpendek pada graf. Perkenalkan, nama saya David Mariwana Samosir dengan NIM 21151011055. Pada pembahasan kali ini terdapat dua buah soal dan nomor satu memiliki sebuah aturan pengerjaan tugas, yaitu seperti pada layar berikut. Dan setelah saya mengikuti perhitungannya, karena NIM saya ada 55, maka saya mendapatkan sub soal nomor satu, yaitu 2, yaitu soal kedua pada nomor satu. Lalu karena saya NIM-nya ganjil, maka saya akan menggunakan algoritma Kruskal. Baik, berikut adalah soal yang dimaksud. Terdapat informasi pada soal, yaitu nilai 6 lebih kecil sama dengan dari N, dan N lebih kecil sama dengan dari 10. Dan nilai 8 lebih kecil sama dengan dari M, dan M lebih kecil sama dengan dari 12. Soalnya adalah, berikan graf dengan N simpul dan M sisi beserta bobot sisi. Gunakan algoritma Kruskal untuk mengetahui sisi mana yang termasuk dalam MST atau minimum spanning tree. Oke. Berikut adalah langkah-langkah secara umum yang digunakan untuk menghitung atau mencari minimum spanning tree. Yaitu pertama, mengurutkan semua sisi atau edge dalam graf berdasarkan bobot. Kemudian mulailah dengan himpunan kosong, kemudian ambil sisi dengan bobot terkecil dan periksa apakah simpul tujuan dari sisi tersebut berada dalam himpunan atau subset simpul yang berada. Dan seterusnya bisa dibaca, bisa di pause dulu video ini untuk membaca dan memahaminya lebih lanjut, dan saya akan melanjutkannya kepada pembahasan secara langsung. Baik, bisa dilihat pada layar, terdapat sebuah graf dengan simpul N berjumlah 6 dan sisi itu M berjumlah 8. Nah, bisa dilihat sebuah graf di sini. Seperti pada langkah sebelumnya, kita diminta untuk menginisialisasi dan mengurutkan semua sisi edge berdasarkan dari grafnya. Tapi sebelum dari itu saya memberi informasi seperti berikut. Ini adalah informasi dari keseluruhan sisi pada setiap simpul yang ada di sebelah kanan yang ada di tabel ini. Lalu sekarang kita akan mencari nih. Pertama diminta untuk mengurutkan ya. Setelah diurutkan, diambil sisi tersebut, kemudian dicek. Oke, kita berarti mencari dari bobot yang paling kecil, yaitu bobot pertama, bobot 1. Bobot 1 ini dimiliki oleh simpul 6 dan simpul 1. Simpul 6 1. Kita tandai aja dengan cara menyilanginya. Artinya kita tandai bahwa simpul itu sudah dipakai. Kemudian lanjut ke bobot yang selanjutnya lebih kecil, yaitu bobot 2. Bobot 2 ini ada di simpul 2 dan 6. 2 kita tandai dan 6 kita tandai juga. Mungkin beda warna aja kali ya. Ini 2-nya ditandai nih. Ini 2-nya ditandai dan 6-nya ditandai. Kemudian yang selanjutnya adalah 3. 3 ini ada di simpul 5 dan 2. Maka simpul 5-nya juga kita tandai. Sini tandai simpul 5-nya, simpul 2-nya pun juga kita tandai. Sebenarnya karena simpul 2 ini sudah ditandai pertama, tidak harus ditandai lagi sih. Artinya dia sudah dipakai simpulnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bobot selanjutnya, itu berarti setelah 3 4. Berarti bobot selanjutnya ini adalah bobot 4. Bobot 4 ini ada di simpul 4 dan 5. Simpul 4 dan simpul 5. Seperti itu. Kemudian bobot selanjutnya yang paling kecil adalah bobot 5 dari simpul 3 dan simpul 4. Simpul 3 dan simpul 4. Nah, bisa dilihat semua simpul sudah semua simpul sudah ditandai. Artinya kita sudah mendapatkan minimum spanning tree-nya sebenarnya. Dan ternyata masih terdapat nih 3 buah informasi. Namun dikarenakan semua simpul sudah ditandai, maka informasi ini tidak kita pakai dalam minimum spanning tree. Jadi berikut adalah informasi yang sudah kita dapati tadi dan sudah diuruti menurut sesuai dari urutan bobotnya.
bisa dilihat pada grafnya. Berikut adalah tampilan graf pertamanya, graf awalnya, graf aslinya. Kemudian setelah kita mencari dan mendapatkan minimum spanning tree, grafnya menjadi seperti berikut. Nah, pada soal adalah yang diminta berikanlah simpul atau berikanlah sisi-sisi yang termasuk dalam minimum spanning tree. Sisi-sisinya itu adalah sisi 61, lalu sisi 26, kemudian sisi 52, kemudian sisi 45, kemudian sisi 34. Nah, maaf kalau misalnya bentukannya jelek, ini bentukannya maksudnya ada kurung gitu. Nah, jadi berikut adalah sisi-sisi yang terdapat pada minimum spanning tree. 61,26,52,45,34. Jadi begitu adalah cara untuk mencari jawaban dari sub soal kedua dari soal pertama. Saya kira itu saja. Mungkin jika ingin mengetahui lebih lanjut, misalnya tadi kurang mengerti atau bagaimana, bisa ditonton kembali videonya dari awal. Kemudian dilanjutkan ke soal selanjutnya. Saya akan lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2 ini diminta untuk mencari algoritma Dijkstra. Inti dari soal ini adalah kita diminta untuk memilih dua buah simpul pada graf yang tadi. Kemudian carilah jarak terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Oke, langsung saja. Dijkstra sendiri konsepnya itu dia menemukan jalur terpendek. Konsep Dijkstra sendiri dia itu menemukan jalur terpendek antara dua simpul yang memiliki bobot. Jadi seperti itu Dijkstra. Oke, Dijkstra sendiri memiliki berikut adalah langkah-langkah pada umumnya dari sebuah Dijkstra. Pertama, kita akan menginisialisasi jarak-jaraknya pada setiap dari simpul awal ke simpul selanjutnya, dan periksa simpul-simpul tetangga yang terhubung dan perbaharuilah informasinya. Oke, untuk lebih detailnya mungkin bisa dibaca dan saya akan lanjut ke pembahasannya. Di sini masih menggunakan graf yang sebelumnya, dan di sini saya menggunakan untuk pencarian simpul 3 ke simpul 1. Berarti kita mulai dari simpul 3. Tentukan dulu simpul awalnya sesuai dengan langkah-langkah, kemudian carilah atau kunjungilah tetangganya atau yang terhubung dengan node saat itu. Di sini dimulai dari 3 ke 4. 3 ke 4 memiliki bobot yang lebih kecil, yaitu 5. Kemudian 3 juga memiliki tetangga, yaitu 2. Maaf, di sini dia tetangganya. Dengan bobot 8. Kemudian mungkin kita langsung saja sesuai dengan langkah-langkahnya. Pada saat ini titiknya itu ada di 3. 3 mengunjungi simpul 4, dan pada saat ini simpulnya itu ada di 4. Simpul 4 memiliki tetangga 3 dan 5. Karena 3 sudah dikunjungi, maka dia akan mengunjungi simpul 5. Maka status pada saat ini adalah simpul ada di 5 dengan nilai bobot 4. Kemudian dari 5 dia akan mengunjungi simpul tetangganya, yaitu 1 dan 2. Pada simpul 1 dia memiliki nilai bobot yaitu 7. Dan pada simpul 5 kedua dia memiliki nilai bobot yaitu 3. Berikut. Nah, karena yang diminta adalah dari simpul 3 ke simpul 1, maka sudah didapati nih satu buah alur, yaitu dari 3, 4, 5, dan bisa langsung ke 1. Karena bisa langsung ke 1 seperti ini. Atau jika mau juga nggak apa-apa dari 3, 4, 5, 2, 1. Namun di sini adalah sekali lagi yang diminta adalah pencarian Dijkstra. Yang diminta itu adalah pencarian Dijkstra. Nah, Dijkstranya ini sendiri kan tadi sudah dibilang untuk mencari nilai atau bobot yang paling kecil, ya kan? Nah, maka jika untuk mencari nilai yang paling kecil tersebut, tidak perlu lagi kita udah bisa melihat nih nilai yang dihasilkan dari 3, 4, 5, dan 1 itu ternyata memiliki hasil 16 dengan menjumlahkan seluruh nilai bobotnya. Nah, jika dari 5 ke 2 dulu baru ke 1, itu berarti dia akan menambahkan nilainya lagi. Itu dari 5 tambah 4, 9, tambah 3, 12, tambah 6 adalah
18. Jadi nilainya adalah 18. Ya. Karena satu buah kemungkinan sudah ditemukan dan ternyata nilainya masih cukup besar, kita akan mencari kemungkinan lainnya dengan nilai yang diharapkan lebih kecil. Yaitu dimulai dari 3 lagi. 3 ini dia mengunjungi 2. 3 ini dia mengunjungi 2 karena dia memiliki tetangga 2. Jadi 2 ini dia memiliki nilai 8. Kemudian ternyata dari 2 ini bisa langsung ke 1. Namun nilai bobotnya adalah 6. Nah, selain dari 2 bisa ke 1, 2 pun juga bisa ke 6. Nah, dan 2 ke 6 memiliki bobot 2. Dan dari 6 ke 1, karena not saat itu ada di simpul 6, dari simpul 6 ke simpul 1 dia memiliki bobot 1. Nah, di sini kita bisa mendapatkan lagi nih 2 buah, yaitu mulai dari 3, 2, dan 1. Namun di situ nilainya 14. Setelah diperbarui ternyata 14 ini nilainya lebih kecil daripada 16 kemungkinan pertama tadi. Dan sekarang kita akan mencari lagi apakah masih ada lagi, karena di sini masih ada 6 pada hubungan 2 ini. Dan setelah dicari 6 ini menggunakan 6. Jadi dari 3 ke 2, dari 2 ke 6, dari 6 ke 1 itu mendapatkan hasil, yaitu dengan hasil akhir 11. Dan ternyata 11 ini lebih kecil dari kedua bentuk kemungkinan tadi. Berarti 11 ini adalah nilai dari yang kita cari menggunakan Dijkstra. Karena kemungkinan lainnya itu sudah pasti lebih besar daripada 11 ini. Mungkin bisa dipahami bagaimana cara mencari alurnya. Pertama-tama ya di inisialisasi dulu, baru kunjungi tetangga dari not saat itu. Kemudian jumlahkanlah bobotnya dan carilah kemungkinan seperti itu lagi. Ulangi lagi dan untuk mencari hasil yang lebih kecil daripada yang sebelumnya. Saya kira itu saja untuk soal nomor 2. Dari simpul 3 ke simpul 1, kesimpulannya adalah dia memiliki not terkecil yaitu 11 menggunakan Dijkstra. Dan untuk soal pertama tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara penggunaan mencari minimum spanning tree menggunakan Kruskal. Untuk soal nomor 2 ini memiliki hasil seperti berikut yang tadi sudah kita tanda-tandai. Informasinya dia memiliki jumlah akhir 11. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan untuk soal 1 dan 2 pada tugas 2 DAA ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemberian informasi. Jika ingin mengulang kembali atau mengetahui, memahami kembali, bisa diulang lagi video ini. Dan saya kira itu saja. Terima kasih dari saya. Terima kasih.